Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki masalah dan ujian yang masing-masing. Ada yang diuji lewat masalah pekerjaannya, ada yang diuji lewat masalah karirnya, ada yang diuji juga lewat masalah ekonominya. Ya, ekonominya lagi sulit, lagi seret. Kemudian juga ada yang diuji lewat masalah jodohnya, jodoh yang nggak kunjung datang, ya. Sudah diistiqoroh tapi nikah sama orang lain, ya. Itu kan salah satu musibah, musibahnya para jomblo, ya. Dan setiap kita, setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada juga yang ringan. Nah, itu satu siklus kehidupan yang wajar, teman-teman sekalian. Selama masih hidup di dunia, maka akan terus ada cobaan ujian yang bakal menghampiri kita, yang bakal nemenin hidup kita. Tapi tanpa disadari, masalah yang mampir ke kita itu kebanyakan malah bikin kita pesimis, malah bikin kita berprasangka buruk, ya, suudzon. Padahal di setiap masalah Allah memberikan hikmah, Allah memberikan pesan. Ini loh, ada pesan yang bisa kamu ambil, ada hikmah yang bisa kamu petik. Tapi karena kita mendahulukan suudzon, berprasangka buruk, akhirnya hikmah-hikmah ini ya nggak kelihatan. Taunya setiap ada masalah ini musibah buruk aja terus. Nah, itu yang perlu kita hilangi, teman-teman sekalian. Jadi setiap kita menghadapi masalah, itu harus dengan kondisi hati yang tenang, pikiran yang jernih, supaya hikmah-hikmah yang terkandung dalam masalah itu bisa kita ambil. Lalu gimana supaya kita bisa tenang dalam menghadapi masalah atau cobaan hidup ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi setiap kita dapat musibah, dapat masalah, ujian dalam hidup, kita langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kita semua ini milik Allah, teman-teman sekalian. Jadi suka-suka Allah, terserah Allah mau ngapain kita. Wong kita di dunia ini cuma dititipin sama Allah, dititipin hidup, dititipin harta, dititipin pasangan, anak, apalagi dititipin ilmu, jabatan, wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Di dalam riwayat hadis Nabi menambahkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Jadi setiap kita dapat musibah, setiap kita sedang ditimpa masalah, langsung kita ucapkan tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian kita yakinkan diri kita bahwa setiap masalah, setiap ujian hidup itu tidak mungkin tanpa seizin Allah, ya. Kalau mampir ke kita otomatis Allah izinkan. Kalau nggak Allah izinkan, ya otomatis nggak bakal mampir ke hidup kita. Dan yakinlah juga bahwa Allah nggak mungkin membebankan kita masalah melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika kita dapat masalah, ya otomatis ini masalah nggak mungkin salah alamat, dan yang cuman bisa nyelesain kita. Ya, cuman kita yang bisa nyelesain, orang lain nggak bisa, orang lain nggak Allah anggap mampu buat nyelesain masalah ini. Toh juga Allah nggak minta kita buat menyelesaikan masalahnya sendiri kok. Kita diminta buat, nih kalau ada masalah kembaliin lagi ke aku. Doain, mintain solusinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus perbanyak berzikir. Karena dengan zikir ini hati kita jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini jadi tentram. Setiap dapat masalah, setiap lagi ada ujian, cobaan, langsung kita ingat ke Allah. Astaghfirullahaladzim. Langsung kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Langsung kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita pahami
makna yang terkandung dari setiap ayat yang kita baca. Atau bisa kita dengan cara sholat. Setiap dapat masalah langsung ambil air wudhu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Karena sholat ini zikrullah juga. Allah Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholat bidzikri. Kata Allah, Innani anallah, ya. Aku ini Allah, katanya gitu. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, selain Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, aqimis sholat bidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini salah satu puncaknya zikir, teman-teman sekalian. Karena di dalam sholat itu banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti baca Al-Quran. Kemudian juga di dalamnya kita banyak memuji Allah Azza wa Jalla, kita puji di dalam sholat itu. Kemudian setelah itu kita berdoa yang baik-baik, minta kepada Allah. Jadi ibarat kata nih ya, sholat ini ibaratnya zikir yang paketnya paling komplit. Paket kombonya zikir. Karena lengkap banget. Dan pernah gak sih kita ngerasa, teman-teman sekalian, pas lagi sholat, pas lagi ada masalah, terus kita sholat. Nah, sholat kita tuh rasanya jadi khusyuk banget. Ya, kita takbir aja nih, Allahu Akbar. Wah, bisa kayaknya menghayati gitu, hikmat gitu. Allahu Akbar. Sampai nangis kemudian ya. Mungkin ya karena mikir, ya Allah ini masalah berat amat, kapan selesainya? Kenapa ditimpain ke aku? Mungkin mikirnya gitu ya. Tapi kan kita ngerasa akhirnya jadi dekat kepada Allah. Kemudian setelah kita sholat, kita berdoa sambil nangis, minta solusi. Minta diberikan jalan keluar sama Allah. Dan hebatnya, setelah kita selesai sholat, setelah kita ingat sama Allah, hati ini bisa rasanya plong. Itulah keajaibannya Allah, itulah kuasanya Allah. Ketika kita banyak masalah, banyak cobaan, ujian, dan kita ingat ke Allah, kita diberi reward hati yang tenang. Padahal masalahnya belum selesai. Tapi kan nggak masalah, yang penting hati tenang dulu. Karena dari hati yang tenang ini, kita bisa berpikir jernih. Dan Allah bisa berikan solusi-solusi terbaiknya untuk masalah kita. Oleh karenanya setiap kita dapat masalah, setiap kita dapat musibah, langsung ingat kepada Allah. Supaya Allah bantu dan Allah tolong. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus tetap bersabar. Innallaha ma'as-sabir. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama apa sih? Tentunya bersama pertolongannya. Jadi sabar ini bukan berarti kita diem gak ngapa-ngapain, teman-teman. Sabar ini berarti kita menahan diri. Menahan dari apa sih? Biasanya kebanyakan orang itu kalau kena musibah bukannya istirja, malah mulutnya ini mengucapkan kata-kata yang gak baik. Ya, seluruh satwa-satwa kebun binatang diucapkan di mulutnya ya, dikeluarkan dari mulutnya. Nah, ini yang kita tahan dengan sabar. Kemudian kita tahan juga tindakan yang ngebuat masalah ini jadi lebih besar. Tindakan konyol yang ngebuat Allah jadi marah ke kita, ini kita tahan dengan sabar. Dan sabar ini tanpa batas, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, berarti dia belum sabar. Karena sabar itu tak terbataskan waktu. Asik. Jadi sabar itu tanpa ada batasnya. Nah, terus sampai kapan kita sabar? Ya sampai kita meninggal, sampai kita pulang, kemudian selesailah urusan di dunia ini. Karena kalau kita sudah mengedepankan sabar, maka nanti insya Allah ya, atas izin Allah itu pertolongan-pertolongan Allah itu banyak yang turun. Karena kita itu kadang lupa, teman-teman sekalian. Punya masalah besar yang dipikir itu masalahnya. Ya Allah, kok masalahku besar banget. Kita lupa bahwa ada Allah yang lebih besar. Yang bisa menyelesaikan masalah kita yang sebesar apapun. Karena yang punya masalah juga Allah. Yang akan ngambil masalah itu juga Allah. Oleh karena itu, mari kita kedepankan sabar supaya Allah tolong kita. Kemudian yang keempat, kita harus stay positif. Positive thinking. Jadi kita positive thinking ini nggak cuma ke manusia, ke Allah pun kita juga harus positive thinking, teman-teman. Husnudzon billah. Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhonni abdi bih. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita terbiasa punya prasangka buruk, kok dilalah lagi kena musibah, ya maka dampak dari musibah ini adalah sesuatu yang buruk juga. Saya kasih gambaran gini.
Kita lagi jalan, nggak sengaja kesenggol orang nih. Kita nggak tahu ini orang siapa. Tiba-tiba kesenggol. Karena mungkin terbiasa buat seudon, terbiasa buat berprasangka buruk, ini akhirnya marah. Bahasa Jawanya mangkel. Mangkel terus diomelin orangnya. Setelah selesai diomelin, di jalan kita masih kepikiran lagi. Ini sebenarnya orang siapa sih? Apa ini jangan-jangan musuh saya ya? Apa ini jangan-jangan orang yang ngomongin saya selama ini ya? Yang benci sama saya ya? Atau ini jangan-jangan orang yang kemarin unfollow Instagram saya? Ya, akhirnya berpikir yang negatif. Padahal mah kenal aja enggak. Ya enggak? Padahal ini cuma nggak sengaja. Karena kitanya terbiasa berpikir negatif, akhirnya ya dampak dari masalah kecil ini jadi negatif semua, jadi buruk semua. Tapi coba kalau seumpama kita terbiasa merespon musibah, merespon kejadian itu dengan respon yang baik. Kita kesenggol, kita minta maaf. Dia juga akan minta maaf. Nah, di situ kita bisa jadi silaturahim. Suatu saat nanti di jalan ketemu atau di mana ketemu, bisa saling sapa. Nambah temen, ya. Jadi manfaat dari kita positive thinking, berhusnudzon billah itu luas sekali teman-teman sekalian. Banyak sekali. Banyak itu bahasa Jawa ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan teman-teman sekalian ketika ada masalah, ya. Yang pertama kita lakukan adalah tadi, istirja dulu. Kemudian kita yakin bahwa musibah ini nggak mungkin salah alamat. Kalau sudah ditimpakan kepada kita berarti Allah izinkan ya, yang mampu menyelesaikan cuma kita atas izin Allah. Kemudian yang kedua kita perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah supaya hati tenang. Kemudian yang ketiga kita kedepankan sabar kita. Sabar ini tanpa batas, ya, sampai kapanpun. Dan yang keempat, yang terakhir, kita positive thinking, berhusnudzon billah kepada Allah. Harapannya atas izin Allah hati kita bisa menjadi lebih tenang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah panjangkan umur kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah bersihkan semua penyakit hati kita, sehingga selepas bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih takwa lagi kepada Allah, sehingga ketika kita pulang nanti, pulang dalam keadaan baik dan masuk surganya Allah, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.